Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang masa kolonialisme Belanda di bidang sosial budaya. Video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial Abad 16 sampai 29 di semester 3. Untuk dosen pengampunya yaitu Ibu Sumiatun MPD. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana sistem sosial budaya masa kolonial. Semakin luasnya kekuasaan kolonial di Indonesia, maka untuk mempertahankan dan menjalankan struktur dan tugasnya, pemerintah kolonial memanfaatkan potensi manusia Indonesia. Kebutuhan akan tenaga kerja manusia yang profesional, setidaknya tenaga kerja yang bisa membaca dan menulis semakin dibutuhkan. Yang pertama, sistem tanam paksa. Keadaan tersebut semakin diperkuat keberadaannya setelah adanya tuntutan perbaikan nasib bangsa, terutama dalam bidang pendidikan dan wawasan bangsa Indonesia dari golongan humanis. Akhirnya mendorong pemerintah kolonial untuk mengadakan pendidikan bagi kaum pribumi. Pelaksanaan politik pendidikan oleh pemerintah kolonial pada awalnya bertujuan untuk menyiapkan individu yang bisa membaca dan menulis, sehingga nantinya bisa dipekerjakan pada perkebunan atau perusahaan industri. Tenaga kerja yang bisa membaca dan menulis ini biasanya ditempatkan sebagai mandor yang mengawasi para pekerja atau buruh lainnya. Penerimaan pegawai tentu diambil atas dasar keloyalan pada pemerintah, sehingga dapat memperkuat struktur pemerintah kolonial di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan kolonial bagi bangsa Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari usaha pelaksanaan politik etis. Pendidikan ini mulai dirintis oleh Fransen van der Putte pada pertengahan abad ke-19 yang menekankan perlunya peningkatan pendidikan Bumiputra, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa tujuan awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja yang bisa membaca dan menulis saja. Tenaga kerja ini nantinya disalurkan untuk membantu tugas-tugas pemerintah kolonial, termasuk dalam pengelola perkebunan kolonial. Yang berikutnya yaitu perkembangan sosial budaya masa kolonial. Kolonialisme merupakan politik yang dijalankan mengenai suatu koloni, suatu bagian dari imperium, sedangkan imperialisme adalah politik yang dijalankan mengenai seluruh imperium. Kolonialisme dan imperialisme memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama menguasai wilayah dan membangun masyarakat jajahan yang dinilai masih terbelakang. Menurut Ibnu Rustamaji, dalam pengaruh perkembangan bangunan Indis terhadap sosial dan budaya masyarakat terhadap masyarakat Boyolali pada tahun 1910 sampai 1915, kolonialisme dan imperialisme memberikan dampak sosial dan budaya. Pada saat itu di Hindia Belanda muncul suatu kebudayaan yang bernama kebudayaan Indis. Kebudayaan ini adalah perpaduan kebudayaan Belanda atau Barat dengan kebudayaan Jawa, baik dalam gaya hidup, arsitektur, dan sosial budaya di Hindia Belanda. Dalam bidang sosial budaya, dalam sisi perkembangan sosial budaya, kebudayaan masyarakat Indonesia terhadap masa imperialisme dan kolonialisme juga mengalami perubahan. Dampak yang dirasakan salah satunya adalah dengan berubahnya pola hidup masyarakat Indonesia akibat pengaruh bangsa Eropa. Hal tersebut disebabkan dengan adanya beberapa faktor, antara lain yang pertama, berpindahnya fokus masyarakat pada bidang sosial budaya akibat hilangnya peran politik dari para penguasa. Yang kedua,
ikatan tradisi melemah akibat beberapa upacara adat yang disederhanakan. Yang ketiga, hilangnya kekuasaan tradisional akibat dihilangnya status raja oleh Belanda dan digantikan dengan pegawai pemerintahannya. Ada beberapa dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, pembagian status kedudukan sosial masyarakat, dan yang kedua, adanya pelapisan sosial berdasarkan status sosial. Yang pertama, pembagian status kedudukan sosial masyarakat. Pada masa kolonial Belanda, pembagian status sosial ditetapkan dalam Peraturan Hukum Ketatanegaraan Hindia Belanda tahun 1927. Yang kedua, pelapisan sosial berdasarkan status sosial. Dalam masyarakat pribumi dikenal adanya sosial berdasarkan status sosialnya. Ada 3 lapisan. Yang pertama, lapisan bawah, yang kedua lapisan menengah, dan yang ketiga lapisan atas. Berikut masing-masing penjelasannya. Yang pertama, lapisan atas terdiri dari keturunan-keturunan bangsawan dan kerabat raja yang memerintah suatu daerah. Umumnya, mereka terbagi lagi dalam tingkatan dan gelar sesuai dengan tingkatan kedekatan hubungan darah mereka dengan raja. Biasanya golongan ini disebut elit tradisional dan elit daerah. Yang kedua, lapisan menengah terdiri dari pedagang kecil dan menengah, petani-petani kaya, serta pegawai. Yang ketiga, lapisan bawah terdiri dari rakyat jelata dan merupakan penduduk terbesar dan hidup melarat. Dan yang terakhir, pengaruh bidang sosial budaya masa kolonial. Kolonialisme dan imperialisme tentunya akan berdampak dan mempengaruhi terhadap hampir semua aspek di wilayah yang menjadi tempat terjadinya praktik kolonialisme dan imperialisme. Sehingga baik langsung maupun tidak langsung, pengaruh-pengaruh dari luar akan berbaur bahkan mendominasi sistem ataupun kebiasaan di tempat tersebut. Berikut ini dampak positif dan negatif dari kolonialisme dan imperialisme terhadap sosial dan budaya. Yang pertama itu ada bidang budaya. Selain memiliki pengaruh besar di pemerintahan, Belanda juga meninggalkan banyak budaya yang masih kita gunakan pada saat ini, mulai dari bahasa, arsitektur, seni tari, dan pakaian. Dan yang kedua, ada bidang sosial. Selain memberikan pengaruh pada sosial dan politik, kedatangan Eropa juga memberikan dampak sosial. Salah satunya, hadirnya Portugis sangat mempengaruhi penyebaran agama Kristen di Indonesia. Salah satu penyebar agama Kristen di Indonesia adalah Franciscus Xaverius, misionaris asal Prancis yang berada di Maluku pada 1546 sampai 1547. Penyebaran agama Kristen mulai terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.